Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Yudhistira Nugraha. Saya hari ini bersama Ibu Susi, kepala sekolah saya di SMK Negeri 1 Situbondo, bahwa hari ini kami akan melakukan wawancara karena berkaitan dengan materi atau wawancara hari ini, yaitu pengambilan keputusan yang dilema. Nah, ini coba kami wawancara dengan Ibu Susi selaku kepala sekolah saya. Jadi nanti paling tidak menjadi proses pembelajaran buat saya jika suatu saat nanti saya diberikan amanah. Begitu Bu Susi. Saya lanjut aja Ibu Susi ya, mempersingkat waktu. Ini berkaitan dengan selama ini Bu Susi dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang menjadikan dilema etika atau bujukan moral, kira-kira ada nggak seperti itu Bu Susi kasus-kasusnya? Terkait guru atau siswa ini tuh? Boleh monggo Susi, mau siswa boleh, mau guru boleh, artinya nggak ada masalah. Oke, terkait dengan masalah siswa Ya. yang bermasalah misalkan ya. Jadi kalau untuk siswa yang jelas, yang pertama kita lakukan identifikasi contohnya latar belakang keluarga, kemudian lingkungannya seperti apa. Setelah identifikasi kita dapat, baru kita lakukan koordinasi bersama dengan guru BK. Dari guru BK nanti akan koordinasinya bersama wali kelas dan guru mapel yang ada di kelas gitu, sehingga nanti akan ada solusi-solusi untuk pemecahan masalah tersebut. Terkait dengan karyawan, baik guru dan tenaga administrasi sekolah, bagaimana bentuk-bentuk misalkan pelanggaran atau misalkan masalah yang ada di karyawan yang sama halnya. Jadi kita pertama lakukan pendekatan terlebih dahulu, berbeda ya. Pendekatan terlebih dahulu, kemudian dari pendekatan itu barulah kita akan mengidentifikasi nih. Identifikasi apa yang menjadi permasalahan. Yang jelas kita gali, kita ajak komunikasi. Jadi yang pertama pendekatan, yang kedua itu konfirmasi. Dari adanya konfirmasi baru kita dapat menggali permasalahan. Dari setelah konfirmasi akan ada kesepakatan antara kepala sekolah dan karyawan. Setelah itu kita setelah ada kesepakatan, eksekusi kapan akan dilaksanakan. Dari eksekusi itu ada jangka waktu yang kita tentukan. Setelah langkah selanjutnya adalah evaluasi. Kalau itu sudah berjalan dengan baik, ya sudah bersyukur ya. Kalau itu tidak berjalan dengan baik, ya kita ulangi dari awal lagi. Dari yang disampaikan Bu Susi, salah satu contoh kira-kira kasus yang mungkin terkini gitu, yang artinya menjadikan dilema bagi Bu Susi dalam entah itu pengambilan keputusan, bagaimana kira-kira apa sih contohnya mungkin? Salah satu contoh kasus nih, yang terkini. Baik di siswa maupun di guru lah. Siswa yang bermasalah nih. Siswa yang bermasalah itu kita sudah lakukan pendekatan. Kita sudah lakukan identifikasi. Kita sudah ajak komunikasi keluarga. Dan siswa tersebut tetap ingin tidak bersekolah. Itu kan menjadi kendala ya, tantangan ya. Jadi itu yang harus kita bersama-sama memberikan waktu kepada siswa tersebut untuk bisa berpikir ulang, memberi ruang kepada anak tersebut untuk memiliki motivasi, tentunya dengan adanya pendekatan dari guru BK dan wali kelas, supaya siswa tersebut mau masuk kembali ke sekolah. Jadi dilema etikanya, pengambilan keputusannya antara siswa yang tadi mau berhenti dengan keinginan kita yang ingin terus. Siswanya begitu ya Bu Susi. Terus selanjutnya ini Bu Susi, selama ini dalam menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus yang tadi disampaikan, kepentingannya gitu,
sama-sama, kalau sudah dilihat sama-sama benar dan punya nilai kebajikan yang sama. Nah, skala prioritasnya kira-kira Bu Susi yang akan pilih yang mana? Itu awalnya kan kita identifikasi. Yang tadi awal itu ya. Nah, setelah itu kan kita tulis kelebihan dan kekurangannya apa. Dari dua pertimbangan tadi, mana yang lebih banyak kebermanfaatannya. Yang kedua, mana yang lebih efisien. Setelah itu yang nanti kita pilih. Misalkan si A, yang A nih, yang keputusan A nih yang lebih banyak manfaatnya, lebih efisien, ya itulah yang kita ambil daripada ya satunya. Iya. Gitu. Jadi dari beberapa yang disampaikan tadi, skala prioritasnya dilihat dari penyampaian dari awal tadi. Siap. Terus berikutnya ini juga Ibu Susi, langkah-langkah atau prosedur yang tadi sudah disampaikan, biasanya gitu, selama ini ada kendala atau tidak? Apa kendala? Yang jelas tantangan selalu ada. Selalu ada. Tantangan itu selalu ada, dimanapun selalu ada. Iya. Ya bagaimana kita menyikapi dengan sabar, ya. Tarik nafas, hitung dalam 10 detik, Ya. turunkan. Berikutnya berkaitan dengan jadwal atau tata kelola dalam menyikapi permasalahan yang terutama kasus yang dilihat etika ini sendiri khususnya. Artinya waktu itu sudah bisa ditentukan atau tidak? Ya, kapan saya sudah harus menentukan ini selesai, ini saya harus keluar dulu, saya harus jadwal lagi. Nah, itu apa sudah seperti itu khususnya? Yang jelas kita lihat skala prioritas. Ya, yang pertama, kalau dari kegiatan, namanya kegiatan ini kan jadwal sudah ada nih, dan itu akan tetap berlangsung. Kalau kegiatan ini berarti eksekusi langsung. Begitu. Harus eksekusi langsung namanya kegiatan. Tetapi kalau yang berkaitan misalkan dengan person to person, nah itu kan butuh waktu ya, karena karakternya berbeda. Ya. Selanjutnya dalam kasus yang dilema etika ini khususnya, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa membantu khususnya? Pastinya ada. Pastinya ada. Oke. Yang jelas khususnya butuh teman untuk sharing ya. Yang jelas yang sudah berpengalaman. Kemudian yang kedua, kita lebih banyak referensi membaca. Intinya tetap juga kolaborasi yang selalu disampaikan dengan ya. Tapi pendapat itu bukan untuk suatu keputusan. Iya, hanya untuk sharing saja. Sharing saja. Ya. Selanjutnya mungkin ini juga berkaitan dengan pertanyaan yang akan saya ajukan, yaitu pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu Susi terutama dalam menghadapi kasus yang menjadikan dilema itu, pembelajaran apa gitu yang bisa dipetik dari hal ini? Memahami karakter orang. Memahami karakter orang. Yang kedua ya belajar sabar. Belajar sabar. Manajemen waktu itu. Jadi sementara dari yang disampaikan Bu Susi, saya terima kasih dari sudah disampaikan pertama dengan kasus yang juga terkini dan juga berkaitan dengan pengambilan keputusan yang dilema etika terutama dan bujukan moral. Nah ini yang tadi saya juga sampaikan. Saya kembali lagi ke depan Ibu ya. Bujukan moral ini yang belum disampaikan tadi. Kalau bujukan moral dari kasus yang tadi berkaitan dengan nilai yang ada, nilai kebajikannya. Kira-kira model atau cara bujukan moralnya bagaimana kalau Bu Susi menyampaikan dari kasus contoh yang tadi sudah siswa tadi, bujukan moralnya itu kira-kira seperti apa yang bisa disampaikan? Yang pertama motivasi ya. Motivasi itu penting karena kita selalu membutuhkan itu untuk terus berkembang. Kemudian yang kedua, doa yang melangit itu.
Tuh. Tanpa doa nggak bisa ya Bu ya. Ya, doa yang langit itu wajib itu. Oke, sementara itu semua Bu Susi sudah disampaikan. Saya terima kasih atas waktunya Bu Susi hari ini. Mungkin ke depan atau di lain waktu saya juga butuh referensi lagi atau sharing lagi dengan Bu Susi. Dan terima kasih Bu Susi. Terima kasih waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama.